Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kelompok kami, yaitu Enterprise Resource Planning ERP penerapan modul penjualan pada warung Arif dengan menggunakan ERP Next. Untuk anggota kelompoknya sendiri di sini yaitu terdiri dari saya sendiri, Novialira Natasha dengan NIM 1911523010. Selanjutnya Septian Cahaya Purnama dengan NIM 1911522004. Selanjutnya ada Zakiyah Maulana dengan NIM 1911522020. Lalu selanjutnya Hagi Siraj Sumanta dengan NIM 2011521015. Lalu selanjutnya ada Hanif Iza Pratama dengan NIM 2011521023. Langsung saja saya membacakan latar belakang, di mana Warung Arif ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan atau warung kelontong, atau juga bisa disebut dengan warung penyedia barang kebutuhan sehari-hari. Dengan usaha dagang ini menjual berbagai perlengkapan seperti perlengkapan dapur, perlengkapan mandi, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan alat tulis, sembako, dan lain-lainnya. Warung Arif ini memiliki visi dan misi, di mana visi Warung Arif ialah memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, dan misinya ialah toko yang terpercaya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Kota Padang dengan memberikan kepuasan kepada pelanggan secara konsisten. Warung ini berdiri pada bulan Agustus tahun 2014 dan didirikan oleh Rosmawati. Warung ini berlokasi di Kota Padang. Berdasarkan keterangan pemilik warung, pengolahan data transaksi seperti pencatatan penjualan dan pembelian barang, mengelola data pelanggan dan pemasok, serta perhitungan laporan keuangan masih menggunakan sistem manual, yaitu masih memanfaatkan pencatatan buku dan juga faktur sebagai bukti yang sah. Aset warung yang ada sekarang juga belum tercatat. Hal ini menimbulkan laporan keuangan yang tidak valid dalam perhitungan kekayaan yang dimiliki oleh warung. Proses bisnis warung masih juga menggunakan sistem manual, di mana menimbulkan masalah lain, yaitu tidak efisien dari segi waktu dan juga biaya perusahaan. Selanjutnya, pemilik toko menuturkan cara manual dan mudah diaplikasikan dalam usaha dagang miliknya, karena tidak dibutuhkan orang yang memiliki keahlian khusus. Juga pemilik belum menyadari akan keterbukaan teknologi pada masa sekarang. Tetapi seiring dengan berkembangnya usaha dagang ini, terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul, yaitu seperti kekeliruan dalam mengolah data transaksi sehingga berpengaruh pada pembuatan laporan keuangan. Hal ini yang kami lihat dapat menjadi masalah, yaitu dengan pengolahan yang masih menggunakan Excel, dan oleh karena itu disarankan Warung Arif dapat menggunakan database agar lebih mudah ditemukan dan dapat tersimpan dengan rapi, serta dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan dengan mudah. Untuk memenuhi kegiatan proses bisnis pada usaha dagang tersebut, maka solusinya adalah dengan menerapkan Enterprise Resource Planning atau ERP pada Warung Arif. Sebagaimana yang telah banyak dijelaskan, bahwa teknologi ERP adalah sistem yang pada dasarnya seperangkat aplikasi bisnis yang terintegrasi bersama untuk membantu perusahaan dalam mengumpulkan, memanajemen, dan melaporkan informasi dalam keseharian bisnis proses. Dan juga ERP tentunya adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu bagaimana menerapkan ERP Next pada sistem pembelian, penjualan, persediaan, dan kas kecil di Warung Arif. Lalu selanjutnya batasan masalah di sini, yaitu yang pertama, ERP diimplementasikan untuk penjualan, pembelian, persediaan, dan kas kecil di Warung Arif. Lalu yang kedua, penelitian ini hanya dilakukan di ruang lingkup, yaitu model Asales pada Warung Arif. Lalu yang ketiga, yaitu untuk mengimplementasikan penggunaan aplikasi ERP Next. Selanjutnya, dari rumusan masalah tersebut dapat ditemukan tujuannya, yaitu
agar dapat menganalisa proses bisnis yang sedang berjalan pada warung Arif. Lalu yang kedua, dapat menerapkan sistem ERP dengan menggunakan aplikasi ERP Next pada pengelolaan modul sales pada warung Arif. Dan selanjutnya untuk manfaatnya yaitu di mana memudahkan warung Arif dalam melakukan pengelolaan transaksi dalam pembelian, penjualan, dan persediaan kas kecil. Lalu yang kedua, manfaatnya yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja karyawan milik warung Arif dan agar menjadi lebih terintegrasi. Lalu selanjutnya di sini ada penjelasan sedikit mengenai ERP, di mana ERP itu merupakan suatu proses pengumpulan dan perorganisasian data bisnis melalui rangkaian software yang terintegrasi. Pada dasarnya ERP adalah aplikasi yang otomatisasi proses bisnis dan juga dapat mengontrol serta mengumpulkan masukan dari berbagai data. Dan lalu data tersebut dapat meliputi data seperti akuntansi, manufaktur, rantai pasokan, penjualan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Setelah informasi dikomplikasi dalam database pusat, maka para atasan sebuah perusahaan dapat mengetahui bagaimana cara memberdayakan mereka, mulai dari menganalisis berbagai strategi, menemukan metode untuk meningkatkan proses, dan hasilnya yaitu peningkatan efisiensi demi tercapainya tujuan perusahaan. Maka hal tersebut juga membantu perusahaan warung Arif dalam menghemat biaya dan produktivitas karena perlu lebih sedikit waktu untuk menggali data yang dibutuhkan. Di sini ada konsep dasar ERP, yaitu di mana konsep dasar ERP dapat mengintegrasikan informasi dan proses-proses yang berbasis informasi pada sebuah bagian atau antar bagian dalam satu organisasi perusahaan. Dan sistem ERP terdiri atas beberapa subsistem, yaitu modul dan sistem finansial, sistem distribusi, dan sistem manufaktur, dan juga sistem inventory dan sistem human resource. Masing-masing subsistem itu akan terhubung dengan sebuah database pusat yang menyimpan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing subsistem. Lalu infrastruktur dan karakteristik ERP di sini yang pertama ada people, proses, dan teknologi. Untuk people di sini itu orang-orang terlibat dalam penerapan ERP. Lalu ada proses, di mana proses itu berkaitan dengan proses bisnis yang berjalan dan proses bisnis ke depannya. Dalam hal proses implementasi sistem ERP ini harus ada kontrol dari tiap bagian. Hal terpenting dari proses yang hal terpenting dalam proses yang merupakan acuan utama dalam melakukan implementasi sistem ERP adalah sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan sistem ERP-nya, maka perusahaan harus memiliki bisnis prosedur yang baik yang akan diterapkan dalam implementasi sistem ERP-nya. Lalu selanjutnya ada yang ketiga yaitu teknologi, di mana untuk penerapan sistem ERP ini identik dengan investasi yang relatif besar, di mana teknologi meliputi dari infrastruktur jaringan, hardware, dan juga softwarenya. Jaringan yang akan dibangun ini adalah jaringan untuk internal dan juga untuk eksternal. Lalu selanjutnya ada modul-modul aplikasi ERP, di mana modul aplikasi ini menurut Wilkinson pada tahun 2000 ada beberapa modul yang terdapat dalam sistem ERP, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada modul finansial, di mana modul finansial ini adalah modul utama dan pusat dari semua modul, karena semua transaksi di modul akhirnya akan berhubungan dengan modul ini. Lalu selanjutnya ada modul material manajemen, di mana modul material manajemen ini itu modul yang berhubungan dengan sumber daya material perusahaan, dan submodulnya terdiri dari purchasing dan warehouse management. Lalu selanjutnya ada modul sales, dan modul sales ini yaitu modul yang berhubungan dengan penjualan. Selanjutnya ada modul human resource, yaitu modul yang berhubungan dengan sumber daya manusia, dan juga selanjutnya ada modul maintenance yang akan mengelola. Lalu yang terakhir ada modul production, di mana modul production ini adalah modul berhubungan dengan pengontrolan produksi,
submodalnya antara lain yaitu production planning. Ada beberapa pendekatan penerapan ERP yang digunakan, yaitu yang pertama pendekatan oleh The Big Bang, di mana The Big Bang ini yaitu ada kelebihan dan kekurangan, di mana untuk kelebihannya di sini kita hanya memerlukan sedikit interface antara sistem lama dengan sistem barunya. Lalu selanjutnya kelebihannya yaitu sangat efisien dari segi waktu dan di mana hasilnya akan lebih optimal. Lalu yang kedua pendekatan melalui step by step, di mana mohon maaf untuk kekurangan dari penerapan ERP The Big Bang ini, yaitu implementasi yang sangat kompleks sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dan memiliki risiko kegagalan yang tinggi. Untuk selanjutnya yaitu penerapan ERP oleh step by step, yaitu kelebihannya di sini di mana kompleksitas dapat dikurangi dan juga kemungkinan terjadinya perbaikan proyek yang akan datang akibat konsultasi internal. Lalu untuk kekurangannya di sini itu waktu implementasi yang lebih panjang. Selanjutnya penerapan pada small bank, di mana pembuatan model implementasi pada salah satu set kelebihan dari small bank ini yaitu untuk biaya yang relatif rendah dan kompleksitas yang berkurang. Untuk kekurangannya yaitu membutuhkan banyak kustomisasi akibat adanya operasi spesifik antar site. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya untuk penjelasan dari ERP Next ini akan dilanjutkan oleh Zakiyah Maulana. Kepada Zakiyah dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ERP yang kami gunakan pada tugas besar kami kali ini, yaitu adalah ERP Next. Nah, di mana ERP Next sendiri merupakan sistem ERP yang diimplementasi dalam penulisan. ERP Next merupakan sistem ERP berbasis web yang bersifat open source dan dibangun pada sistem basis data MariaDB menggunakan server-side framework berbasis Python yang kemudian dikembangkan oleh Frep Teknologi dan diluncurkan pada tahun 2008. Nah, menurut website resminya sendiri yaitu erpnext.com, ERP Next lahir sebagai solusi permasalahan sistem ERP yang mahal dan tingkat kegagalan implementasi yang tinggi. Rushabh Mehta selaku founder dari ERP Next memulai bisnisnya sejak tahun 2008 untuk memproduksi sistem ERP dan akhirnya berhasil diluncurkan pada tahun 2010 dengan nama ERP Next sebagai Software as a Service atau SaaS. Next. Nah, di sini modul yang kami gunakan pada ERP Next sendiri yaitu adalah selling modul, yang mana merupakan salah satu modul inti di ERP Next yang membantu pengguna dalam proses komunikasi yang mengarah pada penjualan dengan menyediakan dan menyimpan dokumentasi yang terorganisir dan mudah dicari. Nah, berikut beberapa submodul yang ada pada selling modul ini. Yang pertama yaitu quotation atau perkiraan biaya produk. Kemudian ada sales order atau pesanan penjualan dari pelanggan. Kemudian ada sales analytic atau analisis data penjualan. Kemudian ada item yang merupakan produk yang ditawarkan. Kemudian ada price list atau harga dari produk. Kemudian ada pick list, yaitu item yang harus diambil dari inventory pengguna. Kemudian ada delivery note atau catatan pengiriman dari penjual kepada pelanggan. Kemudian ada material request atau permintaan terhadap material untuk pembuatan produk. Kemudian ada work order atau dokumen yang diberikan pabrik perencana produksi sebagai sinyal untuk membuat item tertentu. Kemudian ada salesperson dan juga customer. Next. Nah, di sini kegiatan bisnis perusahaannya ada dua. Pertama itu ada pembelian.
Yang mana menurut Mulyadi, pembelian ini merupakan salah satu fungsi yang penting dalam berhasilnya operasi suatu perusahaan, di mana fungsi ini dibebani tanggung jawab untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas bahan-bahan yang tersedia pada waktu yang dibutuhkan dengan harga yang sesuai dengan harga yang berlaku. Definisi lain dari adapun aktivitas dalam pembelian adalah yang pertama yaitu permintaan pembelian, kemudian pemilihan pemasok, kemudian penempatan order pembelian, kemudian ada penerimaan barang serta pencatatan transaksi pembelian. Kegiatan bisnis lainnya adalah penjualan. Yang mana menurut Mulyadi, penjualan adalah rangkaian transaksi penjualan barang atau jasa baik secara tunai maupun kredit. Penjualan merupakan proses berpindah suatu hak atas barang atau jasa untuk mendapatkan sumber daya lainnya seperti kas atau janji untuk membayar atau piutang. Jadi konsep penjualan adalah cara untuk memengaruhi konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zakia yang telah menjelaskan mengenai ERP Next. Lalu next selanjutnya di sini kita akan membahas ke analisis proses bisnis perusahaan, di mana akan dijelaskan oleh Hagi. Kepada Hagi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait perusahaan yang akan menjadi objek pada tugas ERP kami. Jadi Warung Arif bermula sebagai warung kecil Kota Padang yang awalnya hanya menjual beberapa kebutuhan rumah tangga. Jadi pada September 2014, Warung Arif dimulai dengan usaha sederhana. Ini prakarsa oleh pendiri Rosmawati. Dengan dedikasi dan tekad kuat, Ibu Rosmawati berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar dengan menjadikan barang-barang kelontong yang diperlukan. Dalam perjalanannya, Warung Arif berhasil menarik perhatian pelanggan dengan harga yang terjangkau dan pelayanan yang ramah. Berkat dukungan dan kepercayaan dari pelanggan setianya, Warung Arif semakin berkembang dari sebuah warung kecil menjadi sebuah warung kelontong lebih besar dan menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga lengkap. Kini Warung Arif menjadi tujuan utama bagi masyarakat Kota Padang yang mencari kepraktisan dan kemudahan dalam berbelanja, sambil tetap mendapatkan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Sejarah berdirinya Warung Arif ini menjadi bukti keuletan dan keberhasilan dalam mengembangkan usaha kelontong yang mengakar di tengah masyarakat Kota Padang. Nah, jadi berikut adalah struktur organisasi dari Warung Arif sendiri. Jadi yang paling atas ada pemilik warung, lalu di bawahnya ada kasir, lalu ada bagian suplai barang, dan juga ada bagian pengantaran dan penagihan. Untuk deskripsi pekerjaannya adalah pemilik warung ini bertugas sebagai penanggung jawab dari keseluruhan toko dan memeriksa hasil kerja pegawainya, lalu memberikan persetujuan barang untuk dikeluarkan atau diantar, dan memesan barang ke supplier jika stok barang sudah habis. Untuk kasir, bertugas untuk melakukan pentotalan belanjaan pelanggan, mencatat jika adanya pemesanan barang atau pembayaran biaya operasional lainnya, serta mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan uang toko. Lalu untuk bagian supply barang bertugas untuk mencatat stok barang dan melakukan pemesanan kepada supplier berdasarkan stok yang diminta. Lalu bagian pengantaran dan penagihan bertugas untuk mengantarkan barang sesuai dengan permintaan pelanggan ke alamat yang sudah tertulis dalam nota, pengambilan tagihan atau pembayaran dari pelanggan. Nah, ini merupakan BPMN yang sedang berjalan untuk proses bisnis pembelian. Di sini ada dua aktor, yaitu pemilik toko dan supplier. Jadi dimulai dari pemilik toko membuat daftar barang yang akan dibeli, lalu mengirim pesanan. Lalu supplier akan menerima pesanan, lalu supplier akan memberikan barang yang dipesan dan notanya. Lalu pemilik toko akan menerima barang, lalu pemilik toko akan melakukan pembayaran dan selesai. Untuk BPMN yang sedang berjalan untuk proses bisnis penjualannya itu, untuk pelanggan datang ke warung, lalu mencari barang, memberikan barang ke kasir, lalu kasir akan menghitung total belanja, dan pelanggan akan membayar belanjaan dan selesai. Baik, mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hagi. Selanjutnya BPN yang akan diusulkan oleh proses bisnis ini akan dijelaskan oleh Hanif. Kepada Hanif dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang proses bisnis pembelian yang diusulkan untuk Warung Arif. Nah, di sini kurang lebih secara sederhana dapat kita jelaskan
kronologinya dalam 5 kegiatan. Yang pertama itu supplier menawarkan barang ke warung Arif. Lalu setelah itu warung Arif memberikan list barang yang akan dibeli. Lalu supplier membuat faktur pembelian, warung Arif menerima faktur dan menginputkan ke dalam sistem. Yang kelima, proses bisnis pembelian warung Arif selesai. Nah, kurang lebih untuk proses bisnisnya sama, hanya saja terdapat perbedaan yang dimana di sini warung Arif telah mengimplementasikan sebuah teknologi, yaitu memiliki database. Nah, dari database inilah nantinya warung Arif akan merasakan manfaatnya, baik itu dari segi pencarian data, pengolahan data, bahkan visualisasi yang dirasa perlu nantinya untuk warung Arif. Next. Yang kedua, untuk proses penjualan kurang lebih juga sama, pembeli datang dan memilih barang yang akan dibeli, pembeli menyerahkan barang yang akan dibeli ke kasir, kasir menerima barang dan melakukan penginputan data ke sistem, kasir memberikan tagihan pembayaran, pembeli melakukan pembayaran dan kasir mencetak faktur dan pembeli menerima faktur. Sekali lagi ditegaskan bahwa hal yang paling krusial dari BPMN yang diusulkan ini adalah adanya teknologi database, sebab pengaruh database pada proses bisnis ini sangatlah besar, yang dimana nantinya akan mengumpulkan semua data-data yang terlibat dalam proses bisnis warung Arif, sehingga dengan adanya data ini bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan ke depannya oleh warung Arif. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hanif telah menjelaskan BPMN yang telah diusulkan. Untuk selanjutnya kita akan melihat demo program yang sudah diimplementasikan melalui aplikasi ERP Next ini. Langsung saja dipersilakan kepada Septian. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin share terlebih dahulu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan ketika menggunakan aplikasi ERP Next ini, sebelumnya kita harus menginstal terlebih dahulu sebuah aplikasi bernama VirtualBox, karena aplikasi ERP Next ini hanya terdapat pada sistem operasi Linux dan juga macOS. Nah, untuk sekarang dalam situs official atau situs resmi dari ERP Next ini tidak lagi menyediakan versi package yang dikelola secara terus-menerus. Jadi package yang saya gunakan di sini adalah package yang telah lama atau versi lama, yang dimana sudah terdapat beberapa modifikasi oleh pengguna sebelumnya. Nah, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah menjalankan VirtualBox, kemudian menjalankannya, kemudian pada virtual machine kita loginkan menggunakan username dan juga password yang telah diberikan oleh penyedia package, yaitu Frappe. Kemudian pada web browser kita jalankan ditujukan kepada alamat localhost sebagai web service-nya, kemudian kita akan diarahkan ke halaman login. Kemudian kita masukkan username dan juga password yang telah disediakan oleh penyedia package. Nah, berikut adalah tampilan awal dari aplikasi ERP Next ini, di mana terdapat banyak modul yang bisa kita gunakan dan kita sesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mendemokan penggunaan modul penjualan saja. Nah, untuk menggunakan ERP Next ini, sebelumnya kita perlu melakukan beberapa konfigurasi, di mana pada aplikasi ini sebelumnya dia merupakan sebuah modifikasi yang telah dilakukan oleh orang terdahulu, gitu kan, di mana seperti currency default dan konfigurasi lainnya itu bersistem atau berpusat di Pakistan, gitu, karena package ini merupakan milik dari developer yang berasal dari Pakistan, gitu. Nah, untuk menyesuaikan dengan proses bisnis yang kita lakukan, terlebih kita berada di Indonesia, gitu,
kita harus menyesuaikan terlebih dahulu beberapa konfigurasinya seperti currency, kemudian juga fiscal year-nya. Untuk melakukan hal tersebut kita dapat langsung melakukannya dengan mencari pada kolom pencarian ini, misalnya pada fiscal year gitu kan. Nah, kita bisa langsung untuk menambahkan fiscal year untuk menerapkan tahun berlakunya dari aplikasi ataupun modul yang kita gunakan gitu. Nah, untuk yang pertama mungkin kita bisa menambahkan seperti customer juga sales person-nya gitu. Kemudian untuk tahap selanjutnya mungkin kita bisa menambahkan item ataupun barang yang akan kita jual nantinya. Nah, untuk yang sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan modul penjualan gitu. Nah, dapat kita lihat di sini ada beberapa field atau kolom yang diminta, namun kita hanya akan mengisi beberapa field saja yang telah kita sesuaikan dengan proses bisnis kita. Nah, seperti di sini misalnya kita isi customer-nya. Kemudian di sini kita bisa juga lihat preferensinya sebelumnya sudah saya ganti menjadi IDR, kemudian standar selling dari IDR itu berapa, dan juga telah diatur nilai dari kurs atau pertukaran antara dua mata uang tersebut. Kemudian hal detail lainnya juga dapat diisi pada kolom yang disediakan gitu. Kemudian pada bagian items kita dapat mengklik bagian item. Nah, nantinya akan muncul sebuah drop down yang berisi daftar item yang ada pada toko kita. Nah, misalnya kita ingin membuat item baru juga bisa dengan menekan tombol create new item, atau juga bisa dengan melakukan pencarian secara advance gitu kan. Misalnya kita ambil sebuah contoh data misalnya yang ada pada toko ini, misalnya aqua, kemudian kita masukkan jumlahnya atau kuantitinya. Nah, di sini akan terlihat harga dari per unit barang tersebut. Nah, jika kita ingin menambahkan row baru, kita klik add row, kemudian masukkan item selanjutnya gitu. Nah, di sini akan terlihat detail dari item yang telah kita masukkan seperti harga, kemudian totalnya, dan juga muncul total dari pesanan kita. Kemudian juga jangan lupa untuk menyesuaikan tanggal dari transaksi yang kita lakukan, karena secara default sistem ini akan membaca transaksi ini terjadi pada detik kita menginputkan data tersebut. Karena pada data yang kami gunakan ini merupakan data yang kami dapatkan pada tahun 2021. Jadi untuk tahunnya dan tanggalnya disesuaikan. Ini bulan Januari. Kemudian tanggal 5. Dan juga untuk payment due date-nya atau deadline-nya. Kemudian kita save. Lalu ketika tidak ada hal yang ingin diedit, bisa kita submit. Nah, kemudian pada daftar sales ini terdapat beberapa transaksi yang pernah kita lakukan. Nah, kemudian kita juga dapat untuk mencetak transaksi yang telah kita lakukan. Jika kita ingin mencetak satu per satu, kita cukup men-checklist transaksi mana saja yang ingin kita cetak gitu kan. Checklist, kemudian print, kemudian standar. Nah, ketika kita ingin mencetak semua transaksi, kita juga bisa melakukannya dengan mencentang pada bagian paling atas, sehingga semua data transaksi akan dicetak. Kemudian kita submit 20 dokumen. Nah, jadi setelah data kita cetak, kemudian juga terdapat fitur seperti untuk visualisasi dari data transaksi yang telah kita lakukan, seperti grafik di sini dapat ditampilkan total keuntungan, kemudian profit,
Kemudian pada stok juga terdapat data atau visualisasi dari stok, kemudian juga bagian penjualan. Nah, mungkin sekian dari demo singkat untuk modul penjualan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Septian yang sudah mendemokan penerapan ERP Next pada modul penjualan di Warung Arif. Lalu selanjutnya di sini kelompok kami dapat menarik kesimpulan di mana untuk kesimpulan untuk penerapan modul penjualan pada Warung Arif dengan menggunakan ERP Next ini, yaitu dengan menerapkan ERP Next, Warung Arif dapat mengoptimalkan seluruh aspek-aspek dalam operasional mereka. Salah satu manfaat utamanya yaitu pengelolaan persediaan yang lebih efisien, dan juga ERP Next memungkinkan Warung Arif untuk secara real time dapat melacak persediaan mereka, termasuk stok makanan dan barang dagangan lainnya. Dengan adanya pembaruan otomatis saat item terjual, maka Warung Arif dapat memastikan bahwa persediaan mereka tetap terkendali dan menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan yang tidak diinginkan. Secara keseluruhan, penerapan ERP Next ini pada Warung Arif memberikan manfaat yang sangat signifikan dalam mengoptimalkan operasional bisnis. Dengan pengelolaan persediaan yang lebih baik, manajemen penjualan yang lebih efisien, dan juga fitur-fitur lainnya seperti manajemen keuangan dan operasional, Warung Arif dapat meningkatkan efisiensi dan juga dapat menghemat waktu dalam meningkatkan produktivitas dan mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Oleh karena itu selanjutnya sarannya itu agar meningkatnya pengelolaan data yang efektif dan juga efisien pada Warung Arif diberikan beberapa untuk saran dikategorikan dalam beberapa saran. Yang pertama yaitu meningkatkan pelatihan dan sosialisasi penggunaan ERP Next (GIBAS) kepada pemilik dan karyawan Warung Arif agar dapat memaksimalkan penggunaan fitur-fitur yang tersedia. Untuk saran selanjutnya yaitu dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan ERP Next untuk meminimalkan terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan data. Sekian presentasi tugas besar ERP menggunakan ERP Next pada kelompok kami. Apabila terjadi kesalahan atau kekurangan kelompok kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.